semuanya. Luar biasa ya hari ini ya. Kita mau ya dulu ya. Nanti kalau Bu Grace bilang semangat, kalian bilang yes yes yes. Kubagikan padamu. Bisa? Semangat. Yes yes yes. Biasanya yang tinggi dong tangannya. Tangannya semua. Semangat. Yes yes yes. Kubagikan padamu. Kubagikan padamu. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Filipi pasal 2 ya. Kita buka ya. Kita lihat ayatnya yang ke 5. Sudah ketemu? Tapi lebih baik kita baca dari ayat 1 deh. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Satu perikop ya. Yang sudah ketemu katakan asik. Asik. Iya, karena firman itu asik ya. Caranya gini. Kita bacanya sama-sama. Tapi bacanya nggak biasa, pakai intonasi. Intonasinya kalian sambil baca sambil dengar saya, tapi ngomongnya sama-sama. Intonasinya sambil ikut saya punya intonasi ya, supaya keren bacanya. Oke? Siap. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aminnya mana? Amin. Nah, hari ini kita berkumpul dalam satu tema 7 langkah turun dan 7 langkah naik. Ya, apa temanya? 7 langkah turun dan 7 langkah naik. Ternyata Tuhan Yesus itu dia mengalami 7 langkah turun. Setelah dia turun sampai di step yang paling bawah, step ke-7, dia dibawa sama Bapa di surga, naik juga 7 kali. Yang pertama kita lihat langkahnya Tuhan Yesus yang turun yang pertama adalah rupa Allah. Ayat berapa ya rupa Allah? Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba sekarang saya tanya, kalau di surga itu kira-kira kalau diuangkan, surga itu kalau diuangkan itu berapa miliar? Hah? Kalau surga itu kalau dikuangkan kira-kira berapa miliar? Tidak ternilai? Soalnya jalannya saya terbuat dari emas ya. Nggak usah jalannya deh, kalau emas itu kalau jalannya diuangkan kan satu kursinya aja. Kan sana ada tahta Allah kan, tahta Allah aja kalau diuangkan berapa? Kalau
dilelang gitu kan ya. Nggak ternilai ya. Kira-kira kalau seluruh dunia ini dijual, harganya sebanding nggak dengan satu tahta itu aja, tahtanya anak Bapak itu? Kira-kira kalau seluruh dunia ini dijual, sak bagian tanahnya, sak emasnya, sak orangnya, sak rumahnya, sak jalanannya, sak mobilnya, sak semuanya itu dijual semua, total harganya semua dibandingkan dengan satu tahta Allah itu, kira-kira mahal mana? Tahta Allah ya, tidak terbeli ya, karena nggak ada lelang tahta Allah, nggak ada ya. Nah, bayangin, dia Yesus ini dalam rupa Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena kita kan mempertahankan milik kita loh. Oh, ini punya aku, ini Alkitabku kan, kalau mau minjem ya bilang dulu dong, ini kan milikku. Baru Alkitab, baru handphone dipegang temannya udah marah. Ini handphone bukan kok sembarangan, nanti kalau situ gimana? Kalau rusak gimana? Apa kamu gantikan? Baru handphone. Padahal Tuhan Yesus kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang tidak dipertahankan sama dia. Itu dia turun loh stepnya. Dari Allah itu sebenarnya ada step bawahnya itu malaikat, habis malaikat baru manusia. Berarti turun step itu dia. Kayak kita jadi kucing. Turun dong. Kita manusia intelektualnya kayak gini, bisa hitung-hitungan, bisa perkalian. Kalau kucing kan nggak bisa perkalian. Ayo, kita turun step nggak kalau kita jadi kucing? Turun. Nah, Yesus mau nggak melakukan itu? Mau. Dia mau tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Sekarang kita lihat step kedua. Yesus ngapain ya? Step kedua dia turunnya ayat selanjutnya kira-kira yang mana? Ayat 7. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya adalah dia dari Allah, tidak cuma meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, tidak menjadi milik yang dipertahankan. Dia sekarang mengosongkan diri. Mengosongkan diri jadi apa? Jadi janin. Janin itu kaum kecil loh. Janin itu kalau manusia yang normal itu kan sel sperma sampai sel telur, kan udah pernah belajar ya kalau di biologi ya. Itu kaum kecil, zigot itu kaum kecil sekali loh. Masih dia belum membelah diri, masih satu titik. Kalau di USG itu mungkin belum kelihatan. Kalau pergi ke dokter di USG pakai alat itu belum kelihatan janin. Mungkin dia baru kelihatan kalau sudah umur sebulan, 2 bulan. Itu pun kelihatan aduh kecil, setitik kecil ya. Bayangin Tuhan Yesus, walaupun dia tidak lewat sel sperma dari laki-laki karena Maria itu tidak menikah dengan, tidak berhubungan badan dengan Yusuf. Kalian udah dewasa ya, nggak apa-apa ibu seperti ini ya, nggak berhubungan badan dengan Yusuf. Tetapi Maria itu hamilnya oleh kuasa Roh Kudus ya. Pernah dengar ya kalau pas Natal sering dikhotbahin ya. Tapi kan bukan berarti dia langsung janin gede 9 bulan. Ada, tetap kecil, tetap dari zigot. Biasa nggak? Dan Yesus mau meninggalkan surga yang mulia, terus tiba-tiba jadi kecil gitu. Bayangin, pernah bayangin nggak? Itu dia turun ke step yang tangga, yang anak tangga kedua. Sekarang anak tangga ketiga. Ayat berapa kira-kira? Masih ayat 7. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba itu turun lagi. Maksudnya gini, dia mau lahir di keluarga miskin. Mau coba Tuhan Yesus lahir jadi anaknya Herodes, kan keren, anak raja, pangeran, paling enggak walaupun turun dari surga ke dunia paling enggak kan berdarah biru. Kalau diiris darahnya biru. Enggak. Maksudnya keren gitu loh. Jadi pangeran, jadi orang kaya ya kan, tapi kan enggak. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Lahirnya di kandang. Semiskin-miskinnya kita, nggak ada kita yang lahir di kandang. Orang desa semiskin-miskinnya paling lahir itu di tempat tidur pakai dukun bayi. Semiskin-miskinnya. Tapi kalau Tuhan Yesus lahirnya sampai di kandang. Bayangin kalau bayi itu bisa ngomong, dia bisa mau apa itu domba dan sebagainya ya. Aduh, Chris kalau pergi ke desa terus ruang tamunya deket sama kandang sapi atau kandang babi atau kandang ayam, baunya kan gak enak. Udah deh disuguhin teh, rasanya teh rasa kotoran deh. Walaupun tehnya itu enak, tapi karena aroma gitu ya. Nah, terus ada itu step ke berapa tadi? 3. Step lagi keempat di sana dikatakan menjadi sama dengan manusia.
sama dengan manusia. Dia sudah lahir di keluarga sederhana, di kandang, papanya itu cuma tukang kayu, bukan konglomerat. Yusuf itu bukan konglomerat, cuma tukang kayu. Dan pekerjaannya itu pekerjaan kasar, nebang pohon, masrah supaya halus, jadi meja, jadi kursi, jadi lemari, ya, jadi keluarga yang sederhana. Dikatakan dia sama dengan manusia. Sama dengan manusia itu berarti Tuhan Yesus pernah lapar enggak? Lapar, bukan berarti wah sakti karena aku ini manusia setengah dewa sakti, jadi puasa 40 hari enggak lapar. Enggak, dia puasa 40 hari lapar enggak? Lapar, tetap lapar. Apakah Tuhan Yesus itu pernah haus? Pernah. Waktu di kayu salib kan dia bilang, aku haus ngelak. Iya kan, orang Jawa bilang ngelak, aku haus. Apakah dia pernah sedih? Pernah. Waktu Lazarus meninggal, Yesus nangis, sedih, maka maskulah hatinya dan dia menangis. Apakah Yesus pernah capek? Pernah. Kan dia pernah tidur di kapal. Tidur di kapal, orang tidur sampai ngorok, sampai ada apa kapalnya mau tenggelamnya, sampai dia harus dibangunin sama muridnya, berarti kan nyenyak banget tuh. Biasanya orang nyenyak karena apa? Capean kan? Apakah Yesus tuh pernah ngantuk? Pernah. Dia tidur di gurita kapal kan berarti dia ngantuk juga. Apakah Yesus tuh benar-benar sama dengan manusia waktu dia menjelma jadi manusia dulu? Sama. Benar-benar sama jadi manusia. Kalian lihat acara TV itu enggak yang calon presiden yang mencalonkan dia pura-pura jadi tukang becak? Iya. Ya, tapi mungkin malamnya dia tidur di hotel. Dia kan pura-pura jadi tukang becak pakai cabai, tapi mungkin malamnya dia tidur di hotel. Tapi kalau Yesus enggak, benar-benar dia ngerasain lapar, capek. Itu berarti anak tangga keberapa? 4. Sekarang dia turun lagi ke anak tangga ke-5. Ayat berapa coba? 8. Coba dibaca saya, 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Stop sampai merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya itu artinya dia mau melayani orang banyak. Dia mau jadi tukang kayu. Kalian bayangin, kalau lihat foto-fotonya Tuhan Yesus, bukan foto ya, lukisan-lukisan. Katanya Tuhan orang Kristen paling suka foto-foto katanya. Lahir ada fotonya, nyembuhkan orang sakit ada fotonya, naik ke surga ada fotonya, mati di kayu salib ada fotonya. Lukisan maksudnya. Nah jadi waktu kalian lihat lukisan-lukisan Tuhan Yesus di kayu salib itu, kebanyakan lukisannya itu tidak menggambarkan yang tepat. Karena apa? Lukisan-lukisan itu kelihatan Yesus rempeng. Tahu rempeng? Apa? Kurus, kurus. Padahal saya percaya Yesus itu badannya nggak kurus, tapi step. Step itu apa namanya? Berisi berotot. Kenapa? Karena kalau dia nggak berotot, dia belum sampai di puncak Golgota udah mati dulu. Kan dicambuk, fisiknya nggak kuat, ngerti nggak? Mungkin udah semampu dia itu aja yang dia sudah berotot kayak gitu, sempat jatuh beberapa kali kan di Alkitab ditulis dia jatuh. Apalagi kalau dia rempeng, udah mati, nggak sampai semaput, mungkin nggak cuma jatuh, dia mungkin bisa semaput, bisa mati di jalan, belum sampai naik di kayu salib sudah mati. Makanya Tuhan Yesus itu mempersiapkan fisiknya. Nggak cuma mempersiapkan pengetahuan Alkitabnya, di mana dia umur 12 bisa bersoal jawab. Kalian pernah dengar cerita itu ya? Bersoal jawab dengan alim ulama tentang Taurat, pengetahuan Yesus tentang Taurat itu luar biasa. Nggak cuma itu, yang disiapkan juga fisiknya. Kenapa? Karena Yesus itu selain anak tukang kayu, dia juga tukang kayu. Kita baca ya, kita baca Markus 6 ayat 3. Yang Filipi tadi tetap kita buka ya, jangan ditutup, dikasih tanda, pakai tangan nggak apa-apa. Kita lihat Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3 setelah dikatakan. Oke. Dari ayat 1 deh, Markus 6 ayat 1 yang udah ketemu katakan seru. Oke, 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria,
saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Jadi Tuhan Yesus itu tidak cuma anak tukang kayu, dia juga tukang kayu. Karena waktu dia pertama melayani umur berapa? Kalian tahu? 30 tahun. Jadi waktu terakhir kali Yusuf itu dicatat di Alkitab waktu Yesus berumur 12 tahun dibawa ke Bait Allah. Yusuf itu nama Yusuf masih dicatat. Tapi begitu selesai Yesus umur 12 tahun namanya Yusuf itu nggak dicatat-catat lagi di Alkitab. Banyak penafsir Alkitab yang berkata menafsirkan bahwa mungkin setelah Yesus berumur 12 itu Yusuf itu meninggal. Yang disebutkan Maria terus sampai di kayu salib kan Maria kan, karena lihat Kak film Passion kan Yusuf kan gak ada kan, cuma Maria kan mamanya kan. Nah mungkin Yusuf itu udah meninggal, lalu yang melanjutkan usaha papanya jadi tukang kayu siapa? Tuhan Yesus. Dia tukang kayu sampai dia berumur 30 tahun. Setelah 30 tahun dia meninggalkan pekerjaan di tukang kayu, dia baru melayani, bukan orang sakit, khotbah dan sebagainya. Ngerti ya sini? Jadi Yesus ngapain aja lah tukang kayu? Belah kayu, masalah itu kerjaan kasar nggak? Kira-kira badannya krempeng nggak kalau tukang kayu? Gak mungkin lah. Kalau tukang kayu pasti badannya, apalagi Yesus olahraganya jogging. Nah, jalan dari desa ke desa, gerak jalan. Dari kota ke kota, desa ke desa kan, kalau zaman itu kan belum ada pesawat. Kayak mungkin diundang ke Manado, naik pesawat. Diundang ke Jakarta, naik pesawat. Tapi kalau Tuhan Yesus, jalan jalan kaki dia. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa Yesus mau merendahkan diri itu artinya melayani orang banyak. Jadi tukang kayu. Ngapain dia jadi tukang kayu? Menyiapkan fisiknya untuk naik ke salib. Apalagi yang dia lakukan? Dia melayani orang kusta. Kalau dia nggak mau merendahkan diri, ngapain melayani orang kusta? Jijik dong. Apalagi orang kusta 10 orang nemuin dia. Sudah, kalian tak doakan, tapi jangan deket ya, jangan deket. Awas, aku takut ketularan ya. Kalau kira-kira kalau Tuhan Yesus itu jaim kayak gitu ya. Tapi enggak, Tuhan Yesus enggak kayak gitu, enggak alergi sama orang kusta. Malah dia menyentuh mereka, memeluk mereka, dan sebagainya ya. Lalu kita lihat step ke-6, angka ke-6. Dikatakan sampai mati, bahkan sampai ya, ayat ke-8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati ini tanggal ke-6. Tanggal ke-6 dia taat sampai mati. Jadi pada saat dia doa di Taman Getsemani, pikiran sadarnya berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi pikiran bawah sadarnya berkata, biarlah bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Perang nih antara pikiran sadar sama bawah sadarnya, ini perang. Yang menang yang mana? Yang pikiran bawah sadar, karena dia selalu mengulang, biarlah kehendakmu yang jadi Bapa. Dia suka akan kehendak Bapa. Yesus ini dekat sekali dengan Bapanya. Dia suka akan kehendak Bapa. Akhirnya dia menyerahkan diri untuk disalibkan. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus nggak mau ya bisa saja kalau dia nggak mau. Tapi dia mau melakukan. Taat sampai mati itu tanggal keberapa? Ke-6. Dia turun lagi sampai tanggal ke-7, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau orang zaman dulu mati itu, cara matinya seseorang itu menunjukkan status sosialnya di masyarakat. Kalau dia matinya sampai di kayu salib, itu berarti dia orang jahat. Pada zaman itu tuh dianggap penjahat, keras kakap sampai matinya itu disalib. Kalau zaman sekarang itu mungkin kayak hukuman tembak gitu. Kan ada kan kalau orang misalnya jual narkoba apa-apa itu kan hukuman mati, hukuman tembak itu sangat keji sekali. Jadi Tuhan Yesus sampai mau mati, tidak cuma mati biasa, matinya mati yang keji, yang mengerikan. Dia memilih cara mati yang paling kejam pada zaman itu. Makanya dipersiapkan kayak Romawi dan sebagainya menjajah Israel pada saat itu, karena itu memang disetting sama Tuhan sedemikian rupa sehingga Yesus memang cara matinya lewat salib. Nah, coba ikuti Kak Grace ya. Step anak tangga turun pertama. Satu detik. Anak tangga turun pertama. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Anak tangga kedua, dia mau mengosongkan dirinya. Anak tangga ketiga, dia mau mengambil rupa menjadi seorang hamba. Anak tangga keempat, dia
dia mau menjadi sama dengan manusia. Anak tangga kelima, dia mau merendahkan diri. Anak tangga keenam, dia taat sampai mati. Anak tangga ketujuh, sampai matinya dengan cara disalib. Berarti Tuhan Yesus hebat ya. Yang punya alam semesta, yang menciptakan alam semesta yang kerennya kayak gitu, mau turun sampai 7 anak tangga. Ngapain dia? Dia karena sayang sama kamu, sayang sama aku, sayang sama kamu juga. Bilang sama sebelahnya, ya gara-gara sayang sama kamu itu. 1, 2, 3. Ya gara-gara sayang sama kamu itu, dia mau turun sampai 7 anak tangga, ya kan? Nah, gara-gara dia turun sampai 7 anak tangga itulah, maka sama Bapak dia dikasih reward, dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Hadiahnya naik lagi, naik 7 anak tangga. Anak tangga yang pertama, coba lihat ayat 9. Itulah sebabnya Allah, ayo jawab Grace. Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Gara-gara Yesus mau merendahkan diri, maka sama Bapa dia ditinggikan. Karena ada satu ayat yang berkata, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Nah sekarang step anak tangga kedua naiknya apa? Mengaruniakan kepadanya nama. Ya belum, yang di atas segala nama itu nanti step berikutnya. Mengaruniakan kepada Yesus nama. Makanya kalau kita menyembuhkan orang kan, dalam nama Yesus segala sakit penyakit minggir pergi kau. Wah, kalau ada orang kerasukan setan, dalam nama Yesus, iblis kau tidak berhak atas orang ini. Dalam nama Yesus. Nama Yesus itu bukan nama sembarangan. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, mungkin nama Yesus banyak ya di dunia ini, banyak orang anak yang kasih nama Jesus ya, Jesus yang mana ya. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Kalau orang lugu langsung jualan. Kok enggak dalam nama Joko, dalam nama Painem, kok enggak gitu, kok nama Yesus? Karena nama Yesus itu punya kuasa. Ya. Lalu anak tangga berikutnya apa? Namanya tidak sembarangan nama. Nama di atas segala nama. Dalam nama Painem, loh kok enggak sembuh enggak Painem? Ya enggak lah. Painem masih ada nama yang lebih tinggi di atas Painem. Dalam nama Joko, kok nggak sembuh ya? Ya nama Joko ada kuasanya, ada nama di atasnya nama Joko, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Terus anak tangga yang berikutnya keempat apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di langit itu apa? Penguasa di udara. Apa penguasa di udara? Iblis. Iblis kalau sama Yesus lari tunggang langgang, takut dia. Di udara itu juga malaikat Tuhan. Malaikat itu dua macam ya, malaikat Tuhan, malaikat iblis. Karena iblis itu dulu malaikat yang jatuh, Lucifer. Jadi kalau kita ngomong malaikat belum lengkap, malaikat mana yang jelas, malaikat iblis sama malaikat Tuhan. Nah penguasa di udara, kalau iblis itu juga takut sama Yesus. Malaikat-malaikat di surga itu juga nurut semua sama Tuhan Yesus. Bertekuk lutut. Bertekuk lutut itu artinya berani lantai di rumahnya. Wah, gak ada yang berani ya. Ini penguasanya ya, bukan saya, maksudnya Tuhan Yesus gitu ya. Lalu bertekuk lutut juga selain yang ada di langit apa? Di atas bumi. Siapa di atas bumi? Ya orang, ya binatang, ikan nurut sama Tuhan Yesus ya. Nurut, disuruh makan Yunus. Ulat itu nurut sama Yesus ya? Nurut. Nah, disuruh makan daun yang menaungi Yunus, pohon itu kan Tuhan mengutus seekor ulat. Burung puyuh nurut sama Tuhan. Disuruh kasih makan bangsa Israel, ribuan burung puyuh datang dari arah mana timur apa mana selatan. Belalang nurut. Gitu ya, mungkin Tuhan ya, itu belalang sama Seir. Jadi itulah, berapa nggak tahu nurut binatang-binatang. Berani belalang disuruh sama Tuhan. Belalang, pergi ke Mesir, tutup seluruh Mesir sebagai tulang. Males Tuhan, masih capek nih, pukul-pukul pijitin dulu dong.
Nggak mungkin belalang kayak gitu. Ya langsung berapa? Nggak berani macam-macam. Ya, bertepuk lutut semua yang ada di bumi. Itu step ke berapa? Anak tangga ke berapa? Ke-5. Anak tangga ke-6, bertepuk lutut semua yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi itu apa? Oh ya, bisa bahan-bahan kalian itu semua itu kan? Itu kalau nggak dibukakan Tuhan, manusia nggak bisa menemukan. Orang cuma ngebor sumur aja, kalau dalamnya nggak ada air tetap nggak bisa. Berapa pun dalamnya nggak akan ketemu air. Tapi kalau Tuhan izinkan di situ akan ada air, bisa ada air. Banyak orang yang mengabarkan Injil di tempat-tempat yang nggak bisa sumurnya dibor. Mereka pres emosi penyembahan, banyak orang percaya Yesus di situ ngebor sumur bisa keluar air. Kejadian sering terjadi peristiwa kayak gitu. Jadi itu dalam kuasa Tuhan. Selain itu yang ada di bawah bumi juga adalah alam maut. Alam maut itu ada di bawah bumi. Itu juga ada di bawah kuasa Tuhan. Jadi ada waktunya di mana iblis itu diikat. Ada waktu di mana iblis itu dilepas. Sekarang ini iblisnya dilepas. Nanti waktu akhir zaman kalau nggak salah itu dilepas. Iblis itu diikat tuh siapa? Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan. Nggak bisa iblis nawar sama Tuhan. Oh Tuhan, jangan aku masih senang menggoda manusia. Aku masih happy aku di dunia. Jangan ikat dong, please. Nggak bisa kalau Tuhan bilang ikat. Dia berkuasa di bawah bumi, dia berkuasa. Ya. Lalu step yang terakhir apa? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke? Nah, kita akan menjiplak daun, tapi tidak cuma sekedar jiplak, akan kita bikin video klipnya. Caranya gini, bikin jiplak daun naik 7 langkah, turun dulu ya. Turun 7 langkah, naik 7 langkah, nanti bisa di zoom in. Tugas akan kasih tahu cara bikinnya. Mungkin kalian udah balik kayak anak kecil lagi ya, mau main-mainan krayon ya, tidak apa-apa ya. Oke. Tugas tuh suka jiplak-menjiplak. Kenapa? Karena nggak bisa gambar. Nah, karena nggak bisa gambar, Tugas suka jiplak-menjiplak. Tugas akan pilih daun kangkung deh yang tiap hari masak, yang sering masak kangkung ya. Tugas akan bikin 7 anak tangga. Tapi nanti kalian waktu menyusun video klipnya itu harus disertai suara. Suaranya itu ayat tadi harus kalian baca sesuai anak tangganya. Ya. Terus akan bikin anak tangganya kayak gini. Perhatikan namanya. Jadi nanti waktu di video klip nanti kalian sambil baca Alkitab kalian Filipi pasal 2. Ya. Pasal 2 1, 2, 3, 4 5 6 7-nya itu tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak salah sih kalau 7 daun berarti dia 7 anak tangga. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 7 ya. Ini naik. Kalau kalian turun, bikin yang turun nanti. Oke, kasih contoh yang naik aja ya, yang naik. Kalau sudah, kita akan jiplak kayak gini. Nanti waktu kalian jiplak, hanya bagian anak tangganya ini tuh nggak usah. Hanya anak tangganya ini aja yang kita jiplak ya. Seperti ini. Terus pilih naik itu kan kemuliaan. Terus pilih warna ungu aja. Kemuliaan, lambang kemuliaan. Saya tak intip dulu dari mana tadi mulai. Sini ya. Coba Alkitabnya buka. Yang naik ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia ya. Ayat berapa? Ayat 9. Ya, ini kan anak tangga pertama. Pinjam handphonenya, handphone saya toh. Caranya gini ya. Kalian posisinya rekamnya harus yang ujungnya kertasnya ini pas di sininya layar supaya nanti posisinya nggak berubah-berubah. Kalau posisinya berubah-berubah nanti jelek waktu di play. Jadi nanti play pause kayak gitu. Playnya 1 detik aja, gini ya.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Terus tak tunda. Tunda itu kan pause. Nah sekarang tugas anak tangga yang kedua. Apa kata-katanya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Lanjutkan, ya kan? Ya, sebentar. Dan mengaruniakan kepadanya nama. Tak tunda lagi, ya kan? Terus lanjut. Mana bang anak tangganya? Oh, ke arah sini. Lanjutkan kini. Nama di atas segala nama. Sampai selesai. Ini Bu Grace anggap selesai ya. Anggap selesai. Nanti waktu di play, dia nanti akan jadi nyambung. Play. Sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan seterusnya. Bisa kalian bikin? Oke. Senang nih anak-anak ini. Oke, seru ya. Oke, kalian boleh pilih daunnya. Ini saya Bu Grace karena memperkirakan kalian banyak yang datang. Bu Grace punya 7 macam daun. Ini satu tumpuk ini macamnya sama. Kalian boleh pilih, silakan. Supaya nggak makan waktu banyak, kamu mau pilih yang tangga turun apa naik? Naik, turun. Supaya nanti bisa 2 gitu videonya. Kamu yang turun, kamu yang naik. Terus panduannya ini ya. Ajal naik, ini naik. Karena turun. Nama di atas segala nama. Bukan ke ujung-ujung tahunnya. Tahu ya? Ke ujungnya. Dan yang ada di atas langit. Ujung kan tuh. Jadi terima kasih kalian mau kooperatif tadi mau kerjasama untuk bikin ini. Seneng ya bikin video klip ya, seru ya, tangganya bisa ajaib gitu muncul-muncul itu ya. Maksudnya gini, sekarang kalau Tuhan Yesus rela turun tangga sampai 7, lalu sama Bapak dia ditinggikan sampai naik 7 tangga. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya mau nggak kalau misalnya kamu dijahatin temenmu, tapi untuk berdamai itu kamu yang harus minta maaf dulu. Lu aku harus minta maaf dulu, yang salah kan dia, aku kan nggak salah. Nah, mau nggak dari kita minta maaf dulu ya? Kalau gue sering kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kita antri di supermarket, terus ada nenek-nenek udah tua di belakang kita, mau nggak kita ngalah? Udah nenek duluan aja, kasihan nanti kalau antrinya kelamaan apa enggak? Nenek-nenek kayak apa? Kayak terserah, apa udah duluan dari tadi. Nah, kita mau ngalah enggak? Mau memberi kepada orang yang sudah tua supaya dia nggak terlalu lama antri enggak? Menyerahkan haknya kita pasti berhak. Kita udah datang duluan kok, ya kan? Terus yang ketiga, misalnya kita di dompet kita ada uang 500 rupiah, nggak punya uang kecil, adanya uang 10 ribuan. Kita nggak punya uang kecil lagi, gitu. Kira-kira kalau misalnya ada pengemis, lebih baik kita nggak ngasih apa ya? Sudahlah 10 ribu itu aja kita kasihkan daripada nggak ngasih. Nah, terus misalnya kita kerja kelompok nih, yang kerja itu cuma kamu toh, yang lain-lain temanmu nggak kerja. Kamu rela nggak mencantumkan nama temanmu di situ dan gurumu nggak tahu yang dipuji-puji temanmu? Wah, ketua kelompoknya Rita. Angel, kerjanya Angel bu, bukan Rita bu, gitu kan? Kadang-kadang kita gitu kan. Terus kalau misalnya mainan kita dirusakin sama adik kita, basah, hilang, rusak, komik kita misalnya basah dan sebagainya, kita gimana? Mau nggak kita dendamkan? Nah, terus kira-kira kayak gitulah implementasinya dalam hidup kita. Kita ini mau ngalah enggak? Kita ini mau rendah hati enggak? Bu Grace pernah punya seorang sahabatnya Bu Grace ini aneh, tapi Bu Grace bilang kamu tetap bersahabat sama dia. Kayak apa anehnya? Orang itu suka menghina. Oh iya. Orang itu suka menghina
hijau. Ya. Orang itu suka menghina. Terus kalau ngasih oleh-oleh itu yang udah basi, dikasihkan Bu Grace. Terus dia pernah pergi ke hotel di Bali gitu, hotel yang mahal, orang kaya itu. Bu Grace dikasih oleh-oleh sabunnya, shampoo-nya hotel sambil bilang gini, Grace kamu tuh kan nggak pernah ke hotel mahal, ini kamu oleh-oleh gini ya biar kasihan deh nggak pernah ke hotel. Gitu. Jadi Bu Grace tuh pokoknya dihina-hina, dia apa tuh? Bu Grace bertahan bersahabat sama dia sampai lama. Suatu saat persahabatan terputus karena dia yang memutuskan. Wes mana sekarang kita nggak bersahabat lagi, gitu ya. Tapi dalam persahabatan Bu Grace sama dia sekitar 2 tahun, itu Bu Grace belajar banyak. Belajar apa? Belajar rendah hati, diejek, diolok, dikasih makanan basi. Ulang tahun dikasih hadiah apa? Termos tapi udah rusak. Dikasih air panas nggak bisa panas, dikasih air dingin nggak bisa dingin. Termos rusak tuh dikasihkan Bu Grace. Emang masih ada dosnya, tapi udah berkarat-berkarat dalamnya. Minta ampun deh. Itu temannya Bu Grace kayak gitu modelnya. Tapi Tuhan bilang kamu tetap bersahabat sama dia, kamu nggak boleh tersinggung, kamu tetap kasih dia. Sulit, tak gampang. Kita diajak-ajak tiap hari yuk. Ngomongnya tuh pedes gitu orangnya. Tapi Bu Grace mau belajar rendah hati ketika bersahabat dengan dia. Nah kalau kalian gimana? Rendah hati kayak gitu. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana Engkau merendahkan dirimu Tuhan sampai luar biasa sehingga Engkau ditinggikan oleh Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati biar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Dalam nama